Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Listia atau biasa dipanggil Mbak Tia. Mbak Tia itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000. Jadi pada saat itu Mbak Tia lagi menggandrungi atau menyukai acara radio horor. Jadi ada salah satu, Mbak Tia tuh nggak menyebutkan dari daerah mana ya. Nah, ada salah satu stasiun radio yang menyiarkan acara cerita horor itu saat malam hari. Nah, itu Mbak Tia sama ibunya seneng banget dengerin cerita tersebut, dengerin acara tersebut. Acaranya sendiri itu mulai jam 9 malam, nanti sampai sekitar jam 11. Lumayan cukup panjang, durasi itu 2 jam. Gak cuman Mbak Tia doang, tetangga itu juga suka ngedengerin. Terus teman-teman sekolahnya itu juga kayak menjadi salah satu bahan obrolan di sekolah saat misalkan malam tayang begitu ya. Tayang itu biasanya malam Jumat. Nah, ini hari Jumatnya nanti akan ngobrol-ngobrol di sekolah, ngebahas cerita yang tadi malam itu dibawakan. Itu benar-benar, yes, pokoknya seru. Mbak Tia sendiri juga tahun 2000-an tersebut itu masih SMP ya, SMP kelas 2. Sudah beberapa bulan Mbak Tia itu mendengarkan cerita horor tersebut, radio horor itu. Tapi baru di ujung-ujung, di akhir-akhir itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Nah, Mbak Tia itu kan menempati sebuah rumah yang memang dibangun udah lama gitu ya. Rumahnya sendiri bukan rumah yang besar, enggak. Rumah yang ya ukurannya tuh sedang, tapi bangunannya itu kokoh. Jarak antara tetangga itu lumayan cukup jauh di kampungnya. Di depan itu ya tetap ada rumah gitu ya. Tetangga itu lumayan cukup banyak lah, tapi memang enggak mepet-mepet banget. Nah, itu kalau misal malam hari, suasananya itu memang lumayan cukup mencekam buat menurut Mbak Tia sendiri, karena di lingkungan kampungnya tersebut relatif cukup sepi. Mungkin rame-rame itu sampai sekitar jam 7. Jam 7 lewat atau selepas Isya, itu udah bener-bener sepi, mirip kayak komplek perumahan kayak gitu. Tapi itu kampung ya, mirip seperti itu. Sepi kalau malam, kalaupun misal mau keluar itu ya agak-agak takut atau gimana. Tapi kalau misalkan lagi acara horor tersebut, kalau misalkan malam Jumat justru malah rame. Karena apa? Beberapa orang, beberapa rumah itu memilih mendengarkan acara tersebut di teras-terasnya di sana. Ya sambil dibilang ngobrol ya enggak, tapi kayak ngedengerin, bener-bener ngedengerin kayak gitu, khusyuk. Tapi mereka itu berada di luar, nanti begitu ada iklan, baru ada suara bapak-bapak, suara ibu-ibu, terus yang remaja-remajanya kayak gitu itu baru ada suara. Nah, malam Jumat saat mengalami hal ini pun sama, tapi memang udah kebiasaan Mbak Tia sama orang tuanya ndak boleh keluar malam, udah jam 8 itu udah ndak boleh, apalagi ini kan acara baru mulai itu sekitar jam 9. Mbak Tia pun disuruh masuk mendengarkan acara tersebut. Nah, diputarlah menceritakan satu adegan gitu, di mana di sebuah rumah di situ ada orang yang baru melahirkan, seorang perempuan. Ceritanya ini dialami oleh seseorang yang konon katanya dari daerah Kalimantan sana. Jadi mereka tuh masih tinggal di rumah yang sederhana begitu ya, masih pakai kayu-kayu dan sebagainya. Rumahnya pun rumah panggung. Nah, ini yang sang istrinya itu baru melahirkan. Memang nggak baru-baru banget, mungkin sekitar 4 bulan. Lagi nemenin ini anaknya. Waktu itu malam-malam ya. Suaminya itu berada di belakang sana, lagi motongin hasil ternak atau apa gitu ya. Ya mungkin nggak tahu ternaknya apa, ini lagi diurus sama suaminya. Mertuanya tadi habis main ke situ, tapi udah pulang. Ini cuman berada berdua doang di dalam rumah. Nah, ini tidurlah si
istri ini sama anaknya. Anaknya juga udah tidur. Tiba-tiba anaknya itu nangis kenceng banget. Kan ibunya bangun, nggak fokus ke yang lain, tapi fokus ke anaknya. Ditenangin gitu ya. Terus mau coba dinenenin juga, tapi kayak gitu dia itu masih nangis sampai akhirnya si ibu itu nyadar. Itu tangan siapa? Jadi ada tangan kecil gitu ya. Itu lagi tangannya kotor, itu lagi megangin kaki si bayi tersebut. Utik. Dilihatin pas begitu, ternyata itu apa? Ada seorang bocah. Ya badannya itu badan bocah sebenarnya, kayak mungkin bocah usia 12 tahun lah. Badannya itu bocah-bocah yang agak gempal, ponian begini, rambutnya itu lurus. Dia itu pakai piyamanya itu polkadot ya, yang bintil-bintil itu. Pakai piyama, warnanya itu kuning. Dan si anak tadi, ya si istri itu nggak tahu ini anaknya siapa. Udah kotor, piyamanya pun kotor, kondisi mukanya juga kotor. Begitu gitu, kamu lagi ngapain? Misalkan ya begitu ya, pakai bahasa sininya. Kamu lagi ngapain? Dia itu lompat, terus naik ke arah jendela. Jadi jendelanya itu kan ada kayak semacam pengamannya ya. Kalau dari dalam itu kan bisa dipegang begini. Nah si anak itu tuh lompat begini, ngeliatin ke arah si ibu, nyengir gitu ya, giginya itu hitam semua, terus melet kayak ngeledekin. Nah setelah itu istrinya teriak kenceng banget, kedengeran suara suaminya itu dari arah belakang lari gedebak-gedebuk karena rumahnya tuh rumah papan, kedengeran kayak rumahnya Pinupin begitulah. Nah, akhirnya ke sana si sosok tadi itu bisa badan sebesar itu, dia itu maksain diri masuk di antara jeruji jendela. Mana jendelanya ketutup lagi, tapi dia itu bisa keluar dari situ, selep ke sana, hilang begitu aja. Nah, saat adegan menghilang ke sana, mau masih dicerita itu, mau melanjutkan. Tapi pertama si Mbak Tia sama ibunya, kalau bapaknya sih nggak peduli dengan hal seperti itu, bapaknya itu ada urusan sendiri lah. Nah, ini lagi khusyuk-khusyuknya mendengarkan cerita tersebut, lagi hikmat-hikmatnya ya. Tiba-tiba kedengaran suara cetrek, radio itu dimatikan. Radio tua, radionya Mbak Tia tersebut itu radio tua yang memang ya pokoknya radio tua yang ukurannya tuh gede, bukan radio tahun 2000-an kayak gitu tuh enggak, bahkan tahun 90-an itu juga enggak. Itu kayak radio dari tahun 60 atau 70-an lah seperti itu. Yang kawan-kawan mungkin pernah ngelihat ya, yang buat ganti frekuensinya itu kayak ada tangan begini di dalamnya. Nah, itu yang seperti itu. Mungkin kawan-kawan yang ahli radio bisa memberi penjelasan lebih jelas, narator enggak tahu ilmunya soalnya. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba jetrek, mati. Kan Mbak Tia sama ibu langsung nengok. Itu ada adiknya Mbak Tia yang matiin radio tersebut. Terus adiknya Mbak Tia mendekat. Kan nanya dong, loh kenapa dimatiin dek? Udah malam, dia datang. Katanya begitu. Hah? Udah malam dia datang? Siapa yang datang? Kata Mbak Tia kan. Panik. Di sini suasananya lagi takut. Adiknya ngomong seperti itu, siapa yang datang? Itu di atas, kata si adiknya begitu, sambil mukanya tuh aneh. Mukanya tuh kayak orang ketakutan, tapi ditahan gitu ya. Terus dia pun balik ke kamar ke sana. Ini ibunya langsung bangun, Mbak Tia pun ikut-ikutan bangun, ngikutin adiknya menuju ke kamar ke sana. Dek, kenapa dek? Mbak, lain kali ndak usah dengerin cerita seperti itu lagi, kata adiknya. Loh emangnya kenapa? Itu Mbak datang Mbak di sana Mbak. Di sana di mana? Itu Mbak di atas. Jadi di situ di rumahnya Mbak Tia tersebut ada satu ruangan yang buat naruh ini, ada rak piring, gelas dan sebagainya. Itu deket sama dapur, ada kulkas juga di situ. Nah, di bagian langit-langitnya itu ada yang bolong ke atas. Ini untuk cahaya matahari. Jadi di bagian temboknya itu ada kacanya,
langit-langit itu sengaja dicowak begitu ya. Nah, di situ katanya muncul seseorang. Dari tadi, kata si adiknya Mbak Tia, aku dari tadi berdiri di sana, Mbak. Aku juga dengerin cerita yang dari Kalimantan itu, yang terakhir kabur slep gitu kan. Aku denger. Nah, aku baru nyadar, Mbak. Ternyata pas lagi bagian tangannya diutik-utik gitu, kaki bayinya itu, makanya dia nangis. Aku itu ngelihat ke arah sana. Loh, itu apa? Kok ada yang ngintip? Rambutnya itu panjang, Mbak, 1 meter tapi tipis. Mukanya kurus. Dia tuh bergelantungan, Mbak. Yang kelihatan itu cuma sampai pundak. Rambutnya di bawah, kepala, matanya tuh lebar katanya. Cuman sepundak doang, ini bergelantungan di sana. Siapa itu ya? Aku nggak ngeliatin. Pas ke sana, nggak ada lagi. Aku nggak ngeliatin lagi. Pas ngeliat ke sana, itu pas lagi turun, Mbak. Begitu. Itu jelas banget, Mbak. Makanya apa? Tak matiin radionya. Kata si adiknya Mbak Tia. Mbak Tia sama ibunya, kamu bener deh, nggak bohong deh. Bener, Bu, aku nggak bohong. Ngapain aku bohong? Kata si adiknya. Aku ngapain bohong? Aku nggak bohong, Bu. Aku emang beneran ngeliat seperti itu, Bu. Ya wis. Udah. Nggak usah didengerin. Nah, Mbak Tia kan masih penasaran, Bu. Tapi aku masih mau dengerin, Bu. Masih mau dengerin. Ibunya juga nengok ke arah adiknya. Adiknya itu, jangan, Mbak, jangan. Katanya gitu, jangan. Iya. Mbak Tianya pun iya doang. Akhirnya apa? Dia pun keluar ke sana. Radio diambil. Radio itu udah pakai baterai. Sebelumnya itu pakai udah dimodif gitu ya. Bisa pakai listrik, bisa pakai baterai, dan waktu itu pakai baterai itu bisa. Nah, akhirnya Pak diambil, kan dicabut listriknya, dipindah ke kamar Bapak. Ibunya sama adiknya itu masih di kamar itu. Mbak Tia sama datang ke kamar bapaknya bawa radio. Loh, ngapain katanya? Pak, mau dengerin di sini, Pak. Ya itu aja diambil kabelnya, soalnya bisa dicabut ya. Itu aja diambil kabelnya. Oh ya sudah, Pak. Akhirnya Mbak Tia pun balik lagi ambil kabel, colokin, cetrek. Nyala lagi, lanjut cerita itu. Baru sekitar 5 menit, adiknya itu lari menuju ke kamar si bapak tadi. Sama diikutin sama ibunya. Mbak Tia, matiin, Mbak. Adiknya tuh kayak orang yang ya bener-bener ketakutan gitu. Gimana sih, Mbak? Matiin. Loh, kenapa Yan? Namanya Riani. Biasa ya namanya Yani biar nggak lupa-lupa gitu. Nah, kenapa Yan? Mbak, pokoknya dimatiin, Mbak. Dia datang lagi, Mbak. Temannya datang lagi, nambah katanya begitu. Temannya itu nambah. Jadi kata si adiknya, saat Mbak Tia lagi ngedengerin itu, radio itu dinyalain, itu kan kedengeran ya, samar-samar dari kamar adiknya yang waktu itu masih ditemenin ibunya. Ini kan pintu masih kebuka. Jadi begitu dihidupin itu, Mbak Tia itu ngelihat ke arah depan sana, yaitu ada yang ngelongok lagi dari atas, ngegantung, sama ada temannya itu dari samping begini, itu wujudnya itu mirip, kata si Mbak Tia. Mereka itu kayak kakak beradik atau gimana, wujudnya mirip, itu sama-sama ngintip seperti itu. Nah, langsung Mbak Tia, adiknya itu langsung lari ke sana kan, matiin Mbak, bahkan sampai adiknya itu udah gede dan dia itu nangis karena ketakutan. Mbak, pokoknya dimatiin Mbak. Akhirnya dimatikan lah. Mbak Tia tentu saja kecewa gitu. Aduh, gimana sih? Aku cuma pengen dengerin cerita seperti itu. Nanti buat ngobrol-ngobrol buat di sekolah. Nah, bapaknya pun ngomong, Tia, udah turutin kata adikmu. Mungkin ya nanti kita lihat gitu ya, kata bapak. Mungkin ada sesuatu yang terjadi sama adikmu. Udah. Ini dimatiin ya. Ini dimatiin ya. Yan, ini Mbak Tia udah matiin itunya. Ini udah matiin. Ini kabelnya tak ambil sama bapak gitu. Ini diambil, digulung buat ngasih kepercayaan ke adiknya tersebut. Udah yo. Kenapa? Ada apa gitu kan. Nah, si Yaninya, Pak, aku takut, Pak. Setannya tambah banyak di rumah ini, Pak. Nah, kata bapak itu saling lihat sama ibu gitu ya. Ibu pun kayak nggak tahu gitu kan. Bapak, oh ya sudah.
Baik, sebentar ya, kata si bapak. Sebentar, udah ndak apa-apa, ndak apa-apa. Bapak ke depan, ke sana. Bapak itu bangun, kalian tunggu sebentar di sini. Bapak itu bangun mau jalan ke arah depan sana. Nah, mereka malah pada ketakutan, justru pada ngintil bapaknya semua ke depan sana. Nah, di depan rumah itu kan rame. Banyak orang ngedengerin. Nah, di situ si adiknya tadi Mbak Tia itu langsung minta masuk. Bu, aku mau masuk aja bu, aku mau masuk aja bu, aku takut bu, aku takut bu, setannya banyak banget bu, setannya banyak. Kata adiknya Mbak Tia itu seperti itu. Jadi di sekitaran sana katanya itu kayak ya pada nongol semua lah, wujudnya itu macam-macam, nggak cuma kan itu ya seperti yang tadi disebutkan. Di luar itu kan di teras-teras masih pada ngedengerin ya, di pinggir-pinggir jalan kayak gitu, anak mudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibu, yang enggak semuanya, tapi ada beberapa belas orang lah di situ. Tapi yang datang katanya sesuatu yang lain itu mungkin 2-3 kali lipat. Di depan itu kayak rame, kata si adiknya. Nah, maksudnya bapak keluar itu mau minta tolong sama seseorang, tolong dong dipanggilin Kitamin gitu. Kitamin itu seseorang yang dianggap mengerti, seseorang yang dianggap pinter masalah seperti ini. Barangkali adiknya tuh kenapa-napa, kok tumben aneh seperti ini. Akhirnya apa? Ya masukkan si adiknya Mbak Tia sama ibunya, udah kalian di dalam aja. Bapak mau minta tolong sama seseorang, katanya begitu. Akhirnya apa? Bapaknya pun ngobrol sama salah satu tetangganya di sana, masih muda. Minta tolong dong panggilin Kitamin. Saya nggak bisa ke sana, soalnya ini pada ketakutan semua. Loh, kenapa pak? Kenapa pak? Ya wis, ceritanya nanti, kata si bapaknya. Ceritanya nanti. Ya pak. Akhirnya apa? Ini anak muda yang pakai portable gitu, radionya yang kecil-kecil. Ke sana jalan-jalan, ya sambil jalan panggilin si Kitamin tadi. Akhirnya singkat cerita, Kitamin itu tiba di rumah, dan waktu itu begitu ngelihat si Yani, adiknya Mbak Tia, lah ini udah kebuka ini, katanya. Kebuka apanya mbah? Ah, kebuka ini meripatnya, katanya. Matanya ini kebuka, kata si mbah. Ya udah sini, tak tutup lagi, kata si mbah tadi. Terus apa ya, medianya cuman air dan sebagainya kayak gitu ya. Didoa-doain, oh ya minta daun sirih waktu itu. Nyari-nyari ada daun sirih tetangga yang punya. Akhirnya dikasihkan cuman 2 lembar, itu ditutup di mata begini, setelah dicuci terus ditutup begini, dipegang sama Mbah Tamin tadi, terus kayak didoain gitu ya. Setelah itu stop, dibuang daun sirihnya, dan si Mbak Tia itu disuruh melek lagi. Ritual pengobatan tersebut berlangsung sampai sekitar jam 11 malam. Mbak Tia begitu dibuka dari daun tersebut itu mengaku masih ada atau enggak. Gak ada, udah nggak ada, katanya. Udah nggak ada yang datang, kata si Mbak Tia, dan matanya itu rasanya lebih terang. Bukan Mbak Tia ya, adiknya Mbak Tia. Itu dia ngerasa jujur, kok rumahnya tambah terang ya gitu. Ya, kata Mbah Tamin, orang yang terbuka matanya seperti itu memang merasa sekitarnya itu lebih gelap dari semestinya. Jadi ya memang aslinya terang kayak gini, dan saya juga ngerasa rumah ini gelap, kata si Mbah Tamin, karena saya juga ya boleh dibilang sama-sama terbuka, tapi kan saya udah biasa, saya udah tua juga, mau diapa-apain juga terserah, kata si Mbah Tamin. Akhirnya udah, Mbah Tamin singkat cerita pun pulang. Warga kan penasaran kan, ada apa sih mbak? Mereka tuh habis dengerin cerita horor, ada kejadian horor seperti ini ya, mereka kan penasaran, pada ngumpul nanya-nanya kenapa. Ini tadi ngalamin begini-begini, jadi seolah-olah itu ada yang datang, ada beberapa makhluk, ada beberapa sosok yang menyeramkan itu pada datang ke rumah ini, katanya, pada kelihatan dan minta radionya itu dimatikan. Loh, kok serem kayak gitu? Iya, memang kayak gitu. Dan ini tadi juga keluar, katanya rame di jalanan ini. Loh, rame kenapa? Ya rame itu, rame makhluk-makhluk begitu. Kalian pada ngedengerin cerita-cerita horor, akhirnya mereka itu pada berdatangan, kata si bapak itu jelasinnya begitu. Tapi ya enggak tahu bener atau enggak gitu kan. Bisa jadi si Yani ini cuman ya berhayal atau apa gitu kan. Tapi
Ya setidaknya itulah yang dibilang sama. Akhirnya Yaninya kan ditanya, Yan sekarang gimana Yan sekarang? Sekarang sih udah ndak ada, kata si Mbak Yani. Akhirnya udah yuk udah masuk yuk, udah masuk. Tidur. Akhirnya tidur dan malam itu ada beberapa kejadian ternyata. Keesokan paginya baru ngebuka ya. Jadi yang mengalami hal tersebut itu bukan di keluarganya Mbak Tia doang. Ada beberapa tetangga yang juga mengalami kejadian serupa. Mereka itu didatangin sosok-sosok yang kayak gitu dan bentuknya itu mirip katanya. Kurus, rambutnya panjang tipis dan ngegantung di langit-langit. Ya di langit-langit itu ngegantung. Kadang begini terus ada yang ngelongok juga. Itu beberapa tetangganya mengaku mengalami hal seperti itu. Ya alhasil keesokan paginya di sekolahnya Mbak Tia rame dong. Dan Mbak Tia jadi salah satu superstarnya. Tia, katanya semalam adikmu begini-begini ya katanya. Kata siapa? Beritanya udah nyebar aja, kata si Mbak Tia. Iya aku dengar dari ibuku, aku dengar dari tetanggaku. Iya semalam itu begini-begini. Emang kenapa ya? Jadi semalam lagi ngedengerin cerita itu sih yang di bagian di wiki gitu ya. Sampai akhirnya dia tuh lompat ke jendela, ngilang gitu kan, slep. Itu dimatiin sama adekku, diceritain sama Mbak Tia gitu kan. Ini pagi-pagi mereka kan ngumpul di dalam kelas itu, benar-benar ngumpul di tengah-tengah. Sampai apa? Mbak Tia itu cerita, mungkin jam pelajaran itu harusnya udah mulai gitu kan. Bel, tet. Tapi karena gurunya belum datang, lanjutin cerita. Cerita itu dilanjutin sampai apa? 10 menit. Mereka tuh katanya nggak nyadar. Pak Guru itu udah di situ dan Pak Guru itu ngedengerin ceritanya Mbak Tia dan itu nggak dibubarkan gitu ya. Gurunya itu guru bahasa Indonesia. Nah, ya guru SMP. Maksudnya orangnya tuh waktu itu masih muda-muda dan memang lumayan deket dengan anak-anak gitu ya. Jadi ada kejadian seperti itu. Ini si Mbak Tianya cerita dibiarkan sampai kurang lebih sekitar 10 menit. Di situ begitu udah selesai, loh Pak gitu kan, udah selesai ceritanya, kata si bapak. Iya Pak udah selesai Pak, nggak apa-apa lanjutin aja, nggak apa-apa. Nah, kata si bapak, ini tuh bagian dari ya anggap aja pelajaran bahasa Indonesia. Si Tia ini lagi bernarasi, menceritakan sesuatu. Kalian itu sebagai audiensnya, pendengarnya, kadang bisa ya bertanya atau apa. Bagaimana ceritanya Tia tadi? Oh ceritanya Tia bagus Pak, ceritanya Tia bagus begini. Itu jadi materi, malah materi pelajaran. Dan ya itu ajalah ceritanya. Keesokan harinya itu si adiknya pun kondisinya membaik, nggak terjadi apa-apa lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Tia, cerita yang mungkin nggak terlalu panjang dan ini dibawakan dalam suasana narator masih berpuasa. Mohon maaf kalau agak-agak sedikit ngeblank, kalau agak-agak sedikit kaku, agak-agak sedikit aneh gitu ya. Soalnya sekarang udah jam berapa nih? Jam 2 siang ya, lagi lapar-laparnya begitu ya. Itu aja kawan-kawan, terima kasih banyak semuanya atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak semua. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, dan kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.